Halo semuanya, di sini gue bakal ngejelasin ke kalian kenapa gue percayakan sebagian besar dari kapital gue itu ke Bitcoin. Oke, langsung aja gue bilang di sini bahwa menurut gue Bitcoin itu adalah aset masa depan, aset solusi untuk banyak orang di dunia. Bahkan gue bisa bilang bahwa Bitcoin adalah bahtera finansial kita. Karena apa? Karena sistem keuangan tradisional yang kurang efektif. Tapi di sini gue yakin banyak dari kalian yang udah ngerti apa itu Bitcoin, teknologinya apa, blockchain itu apa, mining itu apa. Jadi gue nggak bakal ngejelasin hal-hal basic kayak gitu lagi. Nah, jadi ada beberapa poin yang meyakinkan gue terhadap Bitcoin. Yang pertama ada desentralisasi dan tidak dikontrol oleh pihak manapun. Yang kedua ada super portable. Yang ketiga ada ultra hard money. Yang keempat ada ETF flow deres. Yang kelima ada CAGR 140%. Yang keenam endorse-nya Presiden Amerika. Yang ketujuh adopsi institusi dan negara yang gila-gilaan. Yang kedelapan tidak harus dibeli utuh. Yang kesembilan diterima di seluruh dunia. Yang kesepuluh ada deflationary. Yang ke-11 supply barunya dikurangi tiap periode. Yang ke-12 tidak ada cost kalau di hold. Yang ke-13 mustahil untuk dimatikan atau dibunuh. Dan yang ke-14 yaitu super liquid. Oke lah, kita masuk ke poin yang pertama dulu, yaitu desentralisasi dan tidak dikontrol oleh pihak manapun. Nah, buat kalian yang nggak tahu, uang kertas itu bisa dicetak kapanpun dan semaunya mereka aja. Karena gold standard itu udah dicabut pada tahun 1971. Tapi tidak dengan Bitcoin, yang total supply-nya itu tetap 21 juta koin yang tercipta. Tidak lebih, tidak kurang, dan tidak bisa tercipta lagi. Tidak bisa dibuat lagi. Supply barunya pun itu dipotong setiap 4 tahun sekali, alias halving, untuk menghindari inflationary. Nah, jadi intinya Bitcoin itu sistemnya desentralisasi. Beda dengan mata uang fiat yang sistemnya itu tersentralisasi. Jadi tidak ada pihak manapun yang bisa mengontrol Bitcoin. Masuk ke poin yang kedua, yaitu super portable. Misal nih, kalian tinggal di negara yang sistemnya udah bobrok, udah korup, dan kalian misalnya mau kabur dari negara itu ngebawa aset-aset kalian kabur itu susah banget. Belum lagi kalau misalnya aset-aset kalian itu banyak ada di negara kalian yang lama. Atau mungkin kalian diversifikasi ke banyak aset sekaligus. Misal kalian punya hotel lah, kalian punya villa lah, kalian punya tanah lah, kalian punya ruko lah, dan masih banyak lagi. Itu bawa kaburnya susah banget. Bahkan dalam banyak kasus, orang-orang itu saat di negaranya itu ada krisis, perang dunia, atau semacamnya, itu dia meninggalkan negaranya dan meninggalkan asetnya juga. Karena emang nggak bisa dibawa. Nah, karena biasanya kalau misalnya lagi ada krisis, lagi ada perang dunia, itu biasanya pemerintah itu membatasi pertukaran mata uang. Misal deh, kalian punya aset real estate alias properti. Itu nggak bisa dibawa kabur dong. Properti lu tetap ada di negara lu yang lama. Kalau mau dijual pun biasanya nggak ada exit liquidity alias nggak ada yang mau beli. Atau mungkin harganya bisa anjlok banget. Contoh lagi deh, aset yang biasa orang bilangnya hard money alias emas. Lu kalau misalnya mau kabur itu nggak bisa bawa emas banyak-banyak. Rawan dirampok, rawan hilang, bisa aja ditahan sama petugas di perbatasan. Jadi misalnya kalau kalian bawa emas dalam jumlah yang besar dan kalian kabur, itu mustahil untuk lolos. Karena bisa disita tuh sama petugas di perbatasan. Bisa dianggap sebagai penyeludupan. Sedangkan Bitcoin, gue cukup inget seed phrase gue alias password gue. Dan gue bisa bawa kabur 100% aset gue. Masuk ke yang ketiga, yaitu ultra hard money. Bitcoin itu nggak bisa diciptakan lagi walaupun open source alias transparan. Total supply-nya itu tetap 21 juta koin, nggak bisa ditambah lagi. Jadi beda dengan mata uang fiat yang bisa dicetak terus-terusan dan berpotensi mengalami inflationary. Beda juga dengan emas yang hanya hard money, bukan ultra hard money seperti Bitcoin. Emas itu emang nggak bisa dibuat lagi, tapi kita tuh tidak tahu supply emas itu totalnya ada berapa. Dan pastinya semakin maju teknologi dan zaman itu pasti ada alat tambang emas yang lebih canggih lagi. Otomatis semakin banyak juga emas yang bisa ditemukan dengan cepat. Jadi supply emas itu bisa bertambah dengan cepat seiring perkembangan zaman. Oleh karena itulah emas itu dikatakan sebagai hard money, bukan ultra hard money. Sedangkan Bitcoin itu supply-nya jelas 21 juta koin yang tercipta dan tidak bisa dibuat lagi walaupun open source alias transparan teknologinya. Masuk ke yang keempat, ada inflow ETF deres. Buat kalian yang nggak tahu, ETF Bitcoin itu adalah ETF terlaris sepanjang sejarah dalam 1 tahun pertama. Ya karena emang ETF Bitcoin itu baru rilis tahun 2024, baru 1 tahun. Nah, baru 1 tahun aja itu udah jadi ETF terlaris sepanjang sejarah dalam 1 tahun pertama. Jadi orang yang pengen beli ETF Bitcoin itu banyak banget dan ngalir terus uangnya. Ya, kalian bisa nilai sendiri lah ya dampaknya apa.
Yang kelima, ada CAGR 140%. Simpelnya CAGR itu adalah rata-rata kenaikan tahunan, alias rata-rata kenaikan harga aset tahunan. Dan CAGR Bitcoin itu 140% kalau dihitung dari 2010, alias awal perilisan Bitcoin. Masuk ke yang keenam, yaitu endorse-nya Presiden Amerika alias Donald Trump. Kalau yang ini sih kalian bisa lihat sendiri. Donald Trump itu terus-terusan bilang Bitcoin ini bagus, Bitcoin bakal dijadikan cadangan negara, dan masih banyak lagi. Jadi simpelnya kayak Donald Trump alias Presiden Amerika Serikat itu terus-terusan muji Bitcoin di publik. Udah kayak di endorse saja. Yang ketujuh, adopsi institusi dan negara yang gila-gilaan. Yang ini pun kalian bisa lihat sendiri. Perusahaan-perusahaan institusi kayak Metaplanet, MicroStrategy, dan masih banyak lagi itu terus-terusan borong Bitcoin. Jadi Bitcoin itu dijadikan sebagai treasury reserve-nya mereka alias cadangan asetnya mereka. Bahkan negara kayak El Salvador aja itu ngejadiin Bitcoin sebagai cadangan asetnya mereka. Jadi ya aset negaranya mereka itu Bitcoin. Yang kedelapan, tidak harus dibeli utuh. Nah, kalian yang mau main di properti itu udah pasti relate. Kalau kalian mau beli properti itu harus dibeli utuh dan harganya mahal banget. Kayaknya zaman sekarang harga tanah pun paling murah itu 10 juta sampai ratusan juta per 10 meter perseginya aja loh. Jadi ya nggak bisa dicicil gitu, kalian harus beli utuh. Kalian bisa beli 0,0001 Bitcoin, kalian bisa beli 0,01 Bitcoin, kalian bisa beli 0,000 sekian Bitcoin. Pokoknya berapapun lah, kalian pengen beli Bitcoin itu berapapun bisa gitu loh. Bahkan di exchange lokal yang biasa kita pakai itu aja, minimal beli Bitcoin itu biasanya sekitar 10.000 sampai 20.000 rupiah. Yang kesembilan, diterima di seluruh dunia. Seperti yang sering gue bilang, Bitcoin itu adalah aset yang super liquid. Bisa dicairin jadi mata uang fiat dimanapun dan kapanpun. Jadi ya Bitcoin itu udah internasional simpelnya. Ya semua orang mau Bitcoin. Yang ke-10, ada deflationary alias deflasi. Yes, ini akibat supply-nya yang terbatas dan distribusi supply-nya itu dikurangi setiap 4 tahun sekali alias halving. So dari teori karena itulah harga Bitcoin naik terus. Yang ke-11, supply barunya dikurangi setiap periode. Yap, ini namanya halving. Seperti yang gue jelaskan di poin sebelumnya, yaitu deflationary. Yang ke-12, tidak ada cost kalau di hold. Nah ini penting nih, dan gue yakin orang yang main di properti itu udah pasti relate. Kebetulan keluarga gue banyak yang main di properti, jadi gue sering tanya-tanya ke mereka seputar properti. Nah jadi gini, kalau misalnya kalian punya kos-kosan, villa, kontrakan, ruko, rumah kontrakan gitu dan lain-lain, nah itu ada biaya penanganannya gitu atau biaya operasionalnya. Entah pipa rusak lah, air mampet lah, tehel retak lah, tembok catnya kelupas lah, dan masih banyak masalah lain. Jadi properti kalau di hold itu ada biaya penanganannya gitu, biaya lain-lainnya. Sedangkan Bitcoin itu nggak ada biaya penanganannya kalau di hold. Bahkan Bitcoin itu hampir nggak ada pajaknya. Paling ada pajaknya kalau misalnya kalian jual Bitcoin aja, pajak final gitu. Atau mungkin ada pajaknya kalau misalnya kalian mau withdraw dari checks gitu, misalnya kayak exchange yang biasa kita pakai tuh, kayak toko kripto, Indodax, Flock dan lain-lain. Itu ada pajaknya kalau misalnya kalian tarik ke mata uang fiat. Dan itu pun fee-nya nggak terlalu berasa gitu. Kalau misalnya kalian bertransaksi kayak misalnya jual itu paling fee-nya cuma 0,01% gitu kalau nggak salah. Dan kalau misalnya kalian mau withdraw itu fee-nya cuma sekitar 10.000 rupiah biasanya. Tergantung exchange juga ya, nggak semua sama, tapi sekitaran segitu, nggak jauh-jauh beda lah pokoknya. Jadi ya mau kalian withdraw 10 juta, 100 juta, sejuta, 100 ribu, ya sama aja, sama-sama withdrawal fee-nya itu 10.000. Yang ke-13, mustahil untuk dimatikan atau dibunuh. Nah kalau yang ini sudah gue jelaskan di edukasi dasar secara gratis. Jadi gue rasa gue nggak perlu jelasin panjang lebar tentang teknologi Bitcoin. Atau mungkin gue bakal buatin modul khususnya gitu kali ya. Kayak gambaran untuk percobaan ngehack Bitcoin gitu misalnya, atau ngebuat server Bitcoin itu down gitu misalnya. Boleh lah ya, coba deh next video kita bakal buat. Jadi intinya Bitcoin itu mustahil untuk dimatikan atau dihack. Yang ke-14, yaitu super liquid. Simple lah ya, gue yakin kalian udah pasti ngerti. Kalian punya properti, villa, rumah, tanah, kontrakan, ruko, kos yang mau dijual. Itu prosesnya panjang banget. Bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Entah masih belum puas lah, entah masih nego lah, entah ngurus surat-surat lah, ke notaris, dan masih banyak lagi. Ngurus kalau misalnya kalian mau jual beli properti itu ribet banget. Belum ngurus notaris, belum ngurus surat-surat, belum ngurus ini, ngurus itu, banyak banget. Ribet banget lah pokoknya. Bahkan setahu gue ngurus surat-surat itu bisa habis sampai ratusan juta. Belum lagi ada komisi buat yang bantu kita jualin, komisi buat orang yang ngepromosiin.
masih banyak lagi. Sedangkan kalau misalnya kalian mau jual Bitcoin, jual ya tinggal jual. Misal kalian mau jualnya di checks, ya udah kalian tinggal jual, masuk order book, paling sedetik juga laku kalau misalnya kalian jual sesuai harga pasar. Jadi nggak perlu cari pembeli promosi sana sini, nggak perlu kasih komisi buat agent propertinya, nggak usah ngeluarin tenaga buat promosi sana sini, nggak usah nanya-nanyain orang kayak misalnya lu mau beli nggak tanah gua ini bagus nih, ini sekitar berapa gitu misalnya. Kalian mau jual Bitcoin ya tinggal jual aja gitu. Jadi kalau misalnya kalian butuh dana darurat gitu, misalnya ada kebutuhan penting gitu, ya kalian tinggal jual aja. Cair hari ini. Kalau misalnya aset kalian ada di real estate ya lama banget prosesnya. Kalau misalnya kalian jual di harga rendah pun itu belum tentu laku cepet. Gimana? Udah ngerti sekarang? Oh iya, sekedar info ya. Kebetulan gue bakal buat dan fokus ke channel baru di Discord Bit Academy Plus. Jadi gue bakal bikin series untuk membahas hal fundamental terdalam dari Bitcoin yang berjudul Bitcoin Thesis. Jadi di Bit Academy Plus, gue bakal ngejelasin ke kalian kenapa gue bilang Bitcoin adalah bahtera finansial kita dan penyelamat kita. Bahkan di Bit Academy Plus kita juga sediakan outlook dan research dari setiap mentor di Bit Academy yang terdiri dari 3 mentor. Yang pertama ada Gung Prabu alias gue sendiri, ada Rius dan ada Dudu yang mungkin bisa bertambah atau berubah seiring berjalannya waktu. Jadi untuk video kali ini kita cukupkan dulu. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Saya Gung Prabu dari Bit Academy. Sampai jumpa di Bit Academy Plus.